Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Novitasari dari Program Studi S1 Teknik Informatika dengan NIM STI 202202664. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Jurnal yang akan saya review berjudul Implementasi Deep Learning pada Sistem Klasifikasi Hama Tanaman Padi menggunakan metode CNN yang ditulis oleh Susi Yuliani Aradea dan Andi Nurrahman dalam Jurnal Buana Informatika dengan volume 13 nomor 1 halaman 54-65 tahun 2022. Dalam pembahasan ini ada beberapa poin. Yang pertama, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian atau kesimpulan, kelebihan dan kekurangan penelitian, diskusi atau rekomendasi. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah tingginya kebutuhan akan sistem yang mampu mengklasifikasi hama tanaman dari padi secara otomatis dan akurat. Dengan perkembangan teknologi, deep learning dan CNN menawarkan solusi potensial untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam identifikasi hama melalui gambar. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah masalah overfitting, serta kualitas dan keseimbangan dataset yang digunakan, sehingga mempengaruhi keakuratan sistem klasifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem klasifikasi hama padi berbasis CNN yang mampu mengatasi masalah tersebut. Masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mengembangkan sistem klasifikasi hama padi menggunakan metode CNN. Yang kedua, bagaimana mengatasi masalah overfitting. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh berbagai pembagian data training dan testing serta parameter lain terhadap kinerja dan akurasi sistem. Rumusan masalah ini bertujuan untuk mendapatkan sistem yang mampu melakukan klasifikasi hama padi secara efektif dan dapat diandalkan dalam praktik pertanian. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama, mengembangkan sistem klasifikasi hama padi berbasis CNN. Yang kedua, mengatasi masalah overfitting pada proses pelatihan model CNN. Yang ketiga, mengevaluasi pengaruh berbagai konfigurasi, pembagian data dan parameter. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi menggunakan metode parameter terbaik. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini juga ada beberapa poin. Yang pertama, memberikan solusi praktis bagi petani dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis hama padi secara cepat dan tepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengendalian hama. Yang kedua, menjadi referensi bagi pengembangan teknologi berbasis deep learning, khususnya CNN, dalam bidang pertanian, terutama dalam pengamatan hama dan penyakit tanaman. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan efektivitas sistem klasifikasi hama padi yang dapat membantu mengurangi penggunaan pestisida yang tidak perlu dan dampaknya terhadap lingkungan dan organisme non-target. Yang keempat, memberikan kontribusi dalam pengembangan dataset dan metode machine learning yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya mengenai klasifikasi objek tanaman dan hama. Dan yang terakhir, membantu petani dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan berbasis data dan teknologi mutakhir dalam rangka meningkatkan ketahanan dan produktivitas pertanian padi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi dataset yang digunakan memiliki background yang terlalu luas dan tidak fokus pada objek hama, sehingga mempengaruhi akurasi klasifikasi. Yang kedua, masalah overfitting yang tetap muncul pada proses pelatihan model CNN, meskipun telah dilakukan upaya seperti padding, augmentasi data, dan dropout. Yang ketiga, penggunaan dataset terbatas dan jumlah gambar tertentu dan perbedaan jumlah data di setiap
kelas hama yang dapat mempengaruhi hasil akurasi dan generalisasi model. Yang keempat, model dikembangkan dan dievaluasi berdasarkan data yang telah diproses secara tertentu, sehingga belum mengcover semua variabilitas gambar hama di lapangan. Dan yang terakhir, penelitian ini difokuskan pada identifikasi visual hama tanaman padi menggunakan citra digital, tanpa melibatkan aspek lain seperti data lingkungan atau kesehatan tanaman secara menyeluruh. Pembahasan yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kuantitatif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran dan analisis data. Penelitian ini melibatkan pengukuran akurasi model klasifikasi dengan menggunakan metode statistik seperti menghitung nilai akurasi dari dataset yang digunakan. Yang kedua, eksperimen dengan data. Penelitian ini melakukan eksperimen untuk menguji efektivitas model CNN dalam klasifikasi hama dengan membagi dataset menjadi data training dan data testing untuk analisis yang kuantitatif. Yang ketiga, pembandingan hasil. Terdapat pembandingan hasil akurasi antara berbagai model dan dataset yang digunakan, di mana hasil yang diperoleh diolah secara numerik untuk mendapatkan nilai akurasi yang bisa dibandingkan. Jadi, metode penelitian ini dapat dikategorikan sebagai kuantitatif karena berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik dari hasil eksperimen. Pembahasan yang selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Berikut adalah subjek dan objek penelitian berdasarkan dokumen yang diberikan atau berdasarkan penelitian tersebut. Subjek penelitiannya sistem klasifikasi hama tanaman padi menggunakan metode CNN, dan objek penelitiannya citra hama tanaman padi yang diambil dari berbagai sumber dengan fokus pada citra yang terkait langsung dengan jenis hama tertentu secara karakteristik visualnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hasil penelitian atau kesimpulan. Yang pertama, akurasi model. Model CNN yang diuji menunjukkan hasil akurasi yang bervariasi. Dengan akurasi testing dari beberapa model yang diuji, ini menunjukkan bahwa model dapat melakukan klasifikasi dengan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Yang kedua, masalah overfitting. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa model CNN mengalami masalah overfitting, di mana model berkinerja baik pada data training tetapi kurang efektif pada data testing. Yang ketiga, peningkatan akurasi. Upaya untuk meningkatkan akurasi model dilakukan dengan menggunakan dataset yang seimbang dan resolusi citra yang lebih baik pada tahap pre-processing. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan potensi besar penggunaan CNN dalam mengklasifikasi hama pada tanaman padi, meskipun diperlukan optimasi lebih lanjut untuk mencapai akurasi yang lebih tinggi dan mengurangi masalah yang terkait dengan overfitting. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penelitian. Yang pertama, kelebihan penelitian, ada penggunaan metode canggih. Yang kedua, fokus pada klasifikasi hama. Ketiga, peningkatan kesadaran akan masalah overfitting. Keempat, rekomendasi untuk dataset yang lebih baik. Kelima, kontribusi terhadap pengetahuan dan teknologi pertanian. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya menunjukkan keunggulan teknis dengan penggunaan CNN, tetapi juga memberikan rekomendasi dan wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan teknik klasifikasi di bidang pertanian. Yang selanjutnya yaitu kekurangan penelitian. Yang pertama, ada dataset yang tidak seimbang. Yang kedua, kualitas dan fokus citra. Yang ketiga, keterbatasan dataset. Keempat, masalah overfitting yang belum sepenuhnya teratasi. Dan yang kelima, evaluasi terbatas. Keenam, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dari kekurangan-kekurangan ini, jelas bahwa beberapa perhatian terhadap tahap pengumpulan data dan pengolahan citra dapat sangat meningkatkan kinerja model di masa mendatang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu diskusi atau rekomendasi.
Ada beberapa poin. Yang pertama, peningkatan kualitas dataset. Kedua, optimalisasi proses pre-processing. Ketiga, pengembangan teknik regularisasi yang lebih baik. Keempat, eksperimen dengan beberapa model dan arsitektur. Kelima, evaluasi kinerja model yang lebih mendalam. Keenam, inovasi dalam augmentasi data. Yang ketujuh, kolaborasi dengan ahli pertanian dan praktik lapangan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dan aplikasi yang lebih efektif dalam pengendalian hama di sektor pertanian, serta meningkatkan ketahanan pangan melalui teknologi yang lebih baik. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.